Ya, sekali lagi kita jelaskan bahwa sekarang kita punya satu lagi tambahan, bilangan tak berdimensi ya. Jadi seperti dijelaskan sebelumnya bahwa rasio antara hambatan thermal konduksi ya di dalam sebuah sistem ya. Di dalam sebuah sistem kita bandingkan dengan hambatan thermal konveksi ya, hambatan thermal konduksi dengan konveksi. Tentunya ini tak berdimensi ya, tidak berdimensi. Itu kita sebut atau dipropos oleh Pak Bioh ya, sehingga kita menamakannya dengan Bioh number ya. Jadi Bioh number yaitu dengan persamaan H dikalikan L per K ya. Jadi sekali lagi di sini K di sini adalah konduktivitas thermal ya, konduktivitas thermal dari solid ya, jadi dari material solidnya. Jadi kalau di sana tadi ya bola bacanya tadi ya. Nah, jadi ini saya garis bawahi, jadi bukan fluida, bukan konduktivitas dari fluidanya. Kenapa seperti itu nanti akan ada di PKM 2, mungkin akan kita kenalkan dengan Nusselt number ya. Nusselt number itu juga sama, hampir sama persamaannya, tetapi sebenarnya konsepnya berbeda. Nah, di sini justru ini adalah H dikalikan panjang karakteristik dari sebuah sistem. Di sini dikalikan konduktivitas, tapi bukan konduktivitas solid, tetapi konduktivitas fluida. Ini juga sama ya, di sini nanti kalau Anda lihat, ini adalah sebenarnya panjang karakteristik dari sebuah sistem. Jadi kalau kita analisis pada sebuah plane wall atau plat datar ya tentunya di sini LC-nya sama dengan L ya. Tapi bagaimana nanti kalau dalam sebuah silinder atau bola, ya itu tentunya akan berbeda lagi ya, akan berbeda lagi. Ya. Nanti kita bahas di belakang. Jadi sehingga di sini ya, jadi jangan sampai salah untuk membedakan antara Bioh number dengan Nusselt number atau Nusselt number ya. Nah, jadi seperti itu. Ya, sehingga seperti tujuan kita untuk menguji validitas dari asumsi bahwa persamaan transient ini bisa digunakan tadi kalau uniform secara spasial, artinya Bioh number-nya justru harus lebih kecil dari 1 atau sekecil mungkin mendekati linear tadi jadi mendekati yang linear seperti ini ya. Nah, sehingga secara praktis direkomendasikan bahwa jika Bioh number ya jauh lebih kecil dari 1, itu artinya hambatan thermal konduksi jauh lebih kecil dari hambatan thermal konveksi ya. Sehingga pada kondisi Bioh number-nya jauh lebih kecil dari 1, jika itu terpenuhi artinya maka asumsi bahwa LAM capacitance method itu kita gunakan tadi adalah bahwa uniform temperature assumption itu masuk akal, bisa digunakan. Nah, sehingga tadi kan di awal kita mengasumsikan bahwa dalam material solid itu distribusi temperatur secara spasial ya dalam waktu yang sama itu adalah uniform ya. Nah, itu bagaimana memastikannya? Nah, itu dengan cara dikuantifikasi dengan Bioh number ini. Kalau Bioh number-nya kurang dari 1, itu artinya sekali lagi ya, conduction resistance jauh lebih kecil dari convection resistance. Nah, sehingga asumsi tersebut bisa digunakan. Tapi seberapa kecil? Misalkan kurang dari 1 0,9, 0,8. Nah, ini tentunya secara di beberapa literatur dan textbook dan secara aplikasi itu dianjurkan bahwa LAM capacitance methods bisa digunakan atau valid asumsinya jika Bioh number-nya kurang dari 0,1. Nah, jadi ini adalah batasannya. Jadi kurang dari 0,1. Jadi cukup kecil. Jadi nggak mungkin sampai 0 ya, tapi artinya dia sudah cukup kecil sehingga asumsi bahwa distribusi temperatur di dalam material solid tadi uniform dalam waktu yang sama itu bisa terpenuhi jika Bioh number-nya sekali lagi kurang dari 0,1. Nah, itu ya. Nah, ini adalah Profesor Jean-Baptiste Bioh. Ini dari Prancis ya beliau. Ini yang tadi
merumuskan Biot number ya. Jadi Biot number ya, sehingga ini sampai sekarang kita gunakan. Ya, sehingga kalau kita lihat lagi dalam kasus plane wall tadi misalkan ya, kasus plane wall seperti ini. Nah, maka sekali lagi kalau kasus yang pertama misalkan ini ya, distribusi temperaturnya seperti ini ya. Transiennya ini yang kita kehendaki ya, yang sesuai dengan LAM capacitance methods ya. Sehingga di sini nanti pasti Biot number-nya adalah jauh lebih kecil daripada 1. Sehingga karena rasio antara hambatan termal yang di dalam konduksi yang di dalam material solid dibandingkan dengan perpindahan kalau konveksi ya ke lingkungan itu sangat kecil ya, sangat kecil. Bagaimana kalau Biot number-nya kira-kira sama dengan 1 ya, atau mendekati 1 ya, kira-kira seimbang seperti ini ya. Jadi mula-mula seperti ini, kemudian seiring waktu akan terdistribusi ya, di sini hambatan termalnya proporsional dengan yang konveksi ya. Jadi ini sehingga sama dengan 1 ya. Ini kalau yang jauh lebih besar dari 1, artinya hambatan termal konduksi di dalam material solid ini lebih besar ya, jauh lebih besar dibandingkan dengan hambatan termal konveksinya. Nah, ini ya, jadi seperti ini. Jadi ya kira-kira tentunya tadi seperti yang kita jelaskan dalam slide sebelumnya, kita menggunakan kalau valid adalah kurang dari 1, atau secara spesifik kita kalau kurang dari 0,1 ya. Jadi ini ya. Jadi intinya dalam kuliah ini transient conduction 2 tadi sudah kita bahas ya. Bagaimana merumuskan T atau temperatur ya. Kemudian kita uji validitasnya dengan menggunakan Biot number. Ya, ini ya kita tuliskan lagi. Nah, kita tuliskan lagi seperti ini. Jadi sekali lagi tadi dari rumus ini ya, persamaan ini. Dari persamaan ini theta per theta I ya, masih ingat ya. Ini sama dengan T minus theta teringat sama dengan ini ya. Nah, ini juga bisa dituliskan misalkan dalam ini ya, kita lihat dari sini. Ini kan ada H dikalikan luas permukaan dikalikan waktu rho Vc. Ini kalau kita bagi bisa menjadi 2 kelompok gitu ya. Yang pertama H dikalikan LC atau panjang karakteristik dibagi K. Yang kedua adalah alfa dikalikan time dikalikan L kuadrat. Nah, ini kalau ini tadi baru saja kita bahas, ini disebut Biot number ya. Nah, ini disebut Fourier number. Ada Fourier number. Nah, sehingga dari kombinasi antara Pak Biot dengan Pak Fourier number ini ya. Nah, jadi maka persamaan theta per theta I ini bisa kita ini ya. Jadi ini tadi Pak Fourier. Masih ingat ya alfa ya. Alfa kemarin distribusitas termal adalah K per rho Cp. Sudah kita bahas ya. Sudah kita bahas definisinya apa dan seterusnya, implikasi secara fisik seperti apa sudah kita bahas. Nah, sehingga persamaan distribusi temperatur yang merupakan fungsi transient, kalau begitu bisa kita ekspresikan dengan lebih sederhana ya. Nah, menjadi ini ya, jadi theta per theta I di situ ya. Nah, sama dengan E pangkat, nah, lebih sederhana ya, minus Biot number dikali ya, dikalikan, nah, kembali ke sini ya, jadi E dikalikan Fourier number ya, seperti ini ya. Nah, jadi sebenarnya ini boleh-boleh saja Anda tetap menggunakan ini juga lebih baik, tetapi di sini Anda mendapatkan persamaan yang lebih singkat ya. Jadi theta per theta I ya, atau T dikurangi T fluida, T inisial dikurangi T fluida sama dengan E pangkat minus Biot number dikalikan Fourier number. Nah, jadi lebih sederhana. Oke, jadi bisa ya. Yang pertama adalah tadi ya, persamaan ini sudah kita turunkan. Yang kedua jangan penting adalah validitas ya. Validitas dari rumus ini kalau Biot number-nya tadi kurang dari 0,1. Nah, itu aja inti dari persamaan ini ya. Ya, sehingga nanti kalau Anda terapkan
lamp capacitance method dalam sebuah sistem thermal yang lebih lengkap ya, yang lebih lengkap misalkan dalam sebuah boundary conditionnya misalkan ini ya, ada sebuah plane wall atau apapun ya. Anda lihat boundary conditionnya di sini ya, bisa saja Anda tambahkan dengan analisis tersebut ya. Misalkan tadi E-in-nya di sini misalkan ada key yang masuk ke sini ya. Ini kan key yang masuk ke surface bisa dari konveksi atau bisa dari perpindahan color yang lain ya. Kemudian jika ada EG juga ditambahkan EG ya. Ini berarti E-in ya di sini. Ini EG, ini E-out-nya ya. Misalkan E-out-nya ternyata ada konveksi juga ada radiasi ya, ada tambahkan di sini. Ini adalah energy storage ya. MCP DT per DT kecil ya. Ini M-nya diganti dengan rho dikalikan V. Nah, ya atas bisa seperti ini ya tadi. Nah, ini Q yang masuk EG ya, mungkin Q yang keluar berarti ya konveksi ya. Ini yang radiasi dan seterusnya ini. Jadi kalau Anda gunakan dalam sebuah sistem yang lengkap ya, Anda bisa menuliskan secara umum kembali ke persamaan umum kesetimbangan energinya ya. Seperti itu. Ya, ini contoh yang sangat bagus untuk menunjukkan bagaimana kita menggunakan persamaan transien ya, persamaan transien yang baru saja kita bahas ya. Jadi contoh yang paling mudah digunakan ya, misalkan ini kebetulan juga sama sekarang kita banyak digunakan untuk thermal gun atau termometer dan seterusnya. Kalau sekali lagi kalau kita ingin mendesain sebuah termometer ya tentunya respon time. Nah, itu kan begitu kita gunakan termometer misalkan untuk mengukur tubuh ya, mengukur tubuh seperti ini ya. Awalnya kan ujung dari termometer ini suhunya temperatur lingkungan. Untuk mengukur tubuh misalkan tertentu ya. Temperaturnya misalkan di sini adalah temperatur tubuh ya 37 ya. Sehingga tentunya akan terjadi perubahan temperatur ya dari material yang merupakan ujung termometer ini dari kondisi lingkungan ya 25 derajat misalkan menuju ke temperatur tubuh yang sesuai yang dikehendaki. Nah, sehingga harusnya kalau Anda desain mestinya yang respon time-nya cepat atau lambat? Ya pasti yang paling cepat. Jadi begitu ditempelkan dalam waktu misalkan 2 detik syukur-syukur sudah titit. Nah, itu menunjukkan bahwa dia sudah setimbang dengan suhu tubuh yang kita ingin ukur. Nah, ini adalah waktu. Jadi Anda mendesain waktu yang Anda inginkan. Nah, ini contoh ya. Jadi thermocouple junction. Ya, thermocouple junction. Kemudian ini bentuknya bola ya. Kita asumsikan bentuknya bola. Temperature measurement of gas stream. Jadi seperti ini. Jadi ini bentuknya bola seperti ini ujungnya. Kemudian convection coefficient ya di antara junction dan surface hanya diketahui. Jadi di sini hanya sudah diketahui. Ini tipikal PKM1 ya. Hanya kita sudah bisa 400 watt per meter kuadrat Kelvin. Ya. Kemudian apa lagi? Sini dulu aja. Ya, kemudian thermophysical properties ya, konduktivitas dari thermocouple-nya kita tahu 20 watt per meter Kelvin. Specific heat atau calor jenisnya diketahui, rho-nya ini adalah 8500. Kemudian tentukan diameternya ya. Jadi ternyata ini yang pertama adalah diameternya berapa. Nah, diameternya berapa? Diameter dari thermocouple ya, ujung tadi ya. Karena ujung thermocouple diasumsikan berbentuk bola ya, itu kita diminta untuk menentukan ya. Sehingga thermocouple tersebut memiliki time constant 1 detik. Nah, tadi time constant tadi masih ingat ya, time constant 1 detik. Ya. Itu yang pertama diameternya dulu. Jadi ternyata sangat berpengaruh desain dari ukuran diameternya itu terhadap berapa lama waktu yang dibutuhkan atau time constant untuk mencapai temperatur tertentu. Kemudian yang kedua, jika temperatur junction 25 derajat ya, diletakkan pada gas stream, jadi awalnya temperatur inisialnya berapa? 25 derajat Celcius, diletakkan
gas streamnya temperatur fluidanya berapa? 200 derajat Celcius. Maka berapa lama ya? Berapa lama untuk mencapai 199 ya. Jadi dari kondisi yang ini, maka untuk mencapai temperatur ujung termokopel menjadi 199 ini kan sudah mendekati ini ya. Ini berapa lama? Nah, itu ya. Pertanyaannya itu. Jadi tentunya kalau Anda mendesain sebuah termokopel ya desain yang sesingkat mungkin ya. Kalau kita gunakan termokopel yang di pasaran, termometer maaf ya, itu berarti ya mungkin sekitar, kadang saya pakai itu mungkin ada yang setengah menit ya, mungkin seperti itu. Nah ini kalau bisa cepat mungkin lebih bagus, jadi lebih cepat ya, rapid ya. Ini seperti ini, jadi ini ada gas stream, kemudian sudah diketahui tadi ya, kemudian meter diketahui. Intinya kita mencari time constant dulu ya. Ini asumsi yang kita gunakan ya, temperature of junction uniform. Nah ini spatially uniform tadi ya. Nah, jadi dimanapun di sini ya, ini akan sama. Kalau kalau kita gunakan dalam waktu yang sama. Radiasinya kita abaikan ya, seperti persamaan untuk menentukan itu kan radiasinya nggak ada itu. Kemudian loss by conduction through fluid juga diabaikan, hanya konveksi saja ya. Kemudian konstan properties ya, K, rho dan seterusnya dianggap konstan. Ya, sehingga karena awalnya diameternya tidak diketahui ya, maka kita gunakan persamaan untuk ini kan belum tahu ya, kita menggunakan AS, menggunakan V-nya belum tahu. Jadi diameternya justru yang belum tahu. Nah, tapi kalau untuk bola ya, maka ini ya, luas permukaannya adalah πd kuadrat, volume bola adalah πd pangkat 3/6. Nanti kita gunakan itu. Sehingga masih ingat ya, untuk menghitung persamaan atau time constant ya di dalam sistem thermal kita tadi ya. Ini adalah 1/H dikalikan AS ya. Masih ingat persamaan ini ya. Kita perhatikan 1/HS dikalikan rho VC ya. Atau kita tambah ya, sekali lagi. Jadi kalau kita lihat dari soal ini ya, jadi kita pertama kali ingin menghitung berapa diameter yang dibutuhkan supaya time constantnya misalkan 1 second tadi yang diketahui ya. Jadi sehingga kita bisa menggunakan persamaan ini ya. Masih ingat ya persamaan yang sebelumnya? Jadi di situ time constant adalah perkalian antara hambatan termal ya dengan kapasitas dari sistem tersebut ya. Sehingga di sini adalah H dikalikan 1/HS ya, ini adalah R ya. Ini adalah C-nya ya, dari rho V dikalikan C. Sehingga dari situ bisa kita jabarkan pada kasus termometer dengan ujung bola. Ini adalah 1/H ya. AS-nya tentunya adalah πd kuadrat ya. AS ya, luasan permukaan bola adalah pi dikalikan d kuadrat. Sedangkan volumenya adalah ini ya, rho dikalikan volume ya, volume color jenis. Nah, sehingga dari situ kita bisa menghitung besarnya diameter dari ujung termometer ya, sepanjang ini ya. 6 dikalikan H. Ini dari sini, dari range dari sini ya. Samaannya jadi D sama D diketahui ya. Ini time constantnya yang diharapkan adalah 1 detik. Nah, 1 detik time constantnya. Kemudian ini rho-nya adalah 8500. Ini adalah rho dari material ujung dari termometernya. Ini color jenisnya ya. Sehingga diameternya adalah untuk mendapatkan time constant yang 1 detik, mendapatkan diameter dari ujung termometer itu harus sebesar 7,06 kali 10 pangkat minus 4, cukup kecil ya. Kemudian dari situ udah dapat ya diameternya. Kemudian kita harus melakukan validasi ya. Validasi dari apakah kalau kita gunakan persamaan transient apakah valid. Nah, tentunya kita kembali harus kita cek Biot number. Masih ingat ya, Biot number sama dengan apa? H dikalikan konduktivitas ya. Nah, di sini karena bentuk atau geometri dari ujung termometer itu adalah berbentuk
bola ya, maka ini harus L-nya karena di sini nggak ada L-nya. Ya, maka di situ Anda lihat, jadi kita bisa definisikan bahwa kalau banyak LC sama dengan ya volume dibagi. Nah, dari situ LC bisa kita definisikan ya, jadi ini adalah volume dari bola ya, PD kuadrat pangkat 6, ini adalah luas permukaannya. Jadi ini adalah D per 3, atau D itu kan berarti 2R ya, dibagi dengan 6, atau R kita dapatkan LC yang karakteristik dari sistem tersebut adalah jari-jarinya dibagi 3 ya. Sehingga dari situ kita bisa menentukan besarnya Biot number ya. Jadi H LC-nya kita ganti dengan R per 3 dibagi dengan konduktivitas ya. Sini 400, diameter tadi sudah ketemu ya, dibagi 6 ya. Jadi D dibagi 6 atau R. Jangan membuat bingung ya. Ini konduktivitasnya udah tahu, jadi sekian ya. Ini Biot number tanpa dimensi sekali lagi sebesar 2,35 kali 10 pangkat minus 3 ya. Sehingga dari sini Biot number-nya sama dengan 2,35 kali 10 pangkat minus 3, dan ini jauh lebih kecil dari 0,1. Sehingga apa kesimpulannya? Bahwa karena Biot number dari sistem tersebut kurang dari 0,1, sehingga asumsi itu terpenuhi ya, saya terpenuhi, sehingga metode atau persamaan heat conduction pada transition yang akan kita gunakan itu valid ya, titik valid ya. Nah, sehingga kembali ke sini kalau kita lihat, Anda bisa menggunakan persamaan ini sekarang ya. Anda bisa dengan percaya diri ya, karena sudah kita cek Biot number-nya kecil ya, sehingga asumsi bahwa terjadi spatially uniform di sistem kita itu bisa kita gunakan. Nah, sehingga T ya sama dengan rho dikalikan V dikalikan CP ya, dibagi HAS dikalikan ln theta I per theta ya. Nah, dari sini sehingga T, kita akan mau menghitung T ya, sebenarnya waktu yang dibutuhkan ya untuk mendapatkan temperatur dari termometer itu sebesar 199 derajat, sehingga di rho dikalikan volume udah tahu ya, ini specific heat, H dikalikan A ya. Nah, ini ln-nya kita jabarkan ya, theta I adalah TI dikurangi T fluida, kemudian ini T dikurangi T fluida ya. Sehingga dengan mudah kita masukkan propertiesnya semuanya di sini, dan kemudian di sini berarti TI-nya berarti 25 ya. TI ya, temperatur initial, temperatur mula-mula dari ujung termometer itu kan 25 derajat. Kemudian temperatur fluidanya tadi adalah 200 derajat. Ini yang mau kita ukur sebenarnya. Mau kita ukur itu 200 derajat dari mula-mula ujung termometernya 25. Ini yang ya mendekatinya nggak sampai 100, tapi akurasi. Ini adalah temperatur yang diharapkan ya, temperatur yang diharapkan dari sini. Maaf, kembali ke sini ada salah ya. Nah, jadi sekali lagi ini adalah temperatur yang inisial, ini temperatur fluida. Sehingga dari situ jika kita masukkan semua parameter, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai temperatur 199 derajat di sini ya, itu adalah 5. Sehingga kalau kita ingat time constant yang kita desain tadi adalah 1 detik ya, kira-kira dia sebesar 5,2 kali dari time constant atau 5 kali time constant. Nah, jadi seperti itu. Jadi dari sini kita lihat ya, kita bisa menghitung waktu yang dibutuhkan ya. Dan tadi kalau ada ujung termokopelnya di sini ya, ini ada aliran gas ya, aliran gas. Ini mula-mula tadi kan ingin kita ukur itu adalah 200 derajat, tetapi katakanlah yang di dalam soal ini diasumsikan yang akan kita ukur ini adalah 199 derajat Celcius yang mendekati 200. Ini dari mulai inisial 25 derajat sampai
temperaturnya menjadi 5,2 detik ya. Nah, jadi ya untuk ukuran termometer saya kira sudah cukup cepat ya, berarti dari mulai kita ukur ujung dari termometer itu, misalkan ini adalah gas ya, itu perlu waktu 5,2 detik untuk mencapai temperaturnya mendekati temperatur real dari gas streamnya tadi. Jadi saya kira itu. Jadi dengan persamaan ini Anda bisa mendapatkan memprediksi ya, atau mendesain waktu yang dibutuhkan untuk temperatur tertentu. Ya, saya kira itu. Jadi dengan begitu saya kira kuliah kita untuk perpindahan kalor konduksi dalam kondisi transient dengan metode LAM kapasitas metode kita cukupkan sampai sekian ya. Jadi intinya sebagai summary bahwa yang harus diingat adalah asumsi yang digunakan pada LAM kapasitas metode tadi ya. Ada dua ya. Jadi ada sudden change atau perubahan yang tiba-tiba pada temperaturnya dari temperatur inisial ke temperatur yang dikehendaki ya. Kemudian yang kedua adalah kita asumsikan tidak ada gradien temperatur di seluruh permukaan benda padat yang kita amati pada waktu yang sama. Jadi itu artinya spatially uniform temperature. Dengan cara apa kita memvalidasinya? Dengan konsep tadi ya, Biot number. Jadi rasio antara hambatan thermal konduksi dibandingkan dengan hambatan thermal konveksi harus kecil. Dalam hal ini secara praktis dianjurkan kurang dari 0,1. Dengan validasi itu berarti kita bisa menggunakan persamaan konduksi untuk transient. Bagaimana kalau tidak valid, Pak? Nah, kalau tidak valid berarti kalau kita menggunakan persamaan itu ya tidak dianjurkan untuk digunakan. Artinya di dalam material yang kita amati berarti ada efek spasial atau temperaturnya ada gradien di situ. Nah, jadi nanti kalau yang kasus seperti itu nanti ada bahasan khusus, mungkin Anda bisa ketemu saya atau bisa belajar sendiri di textbook yang sudah saya berikan atau referensi yang sudah saya berikan pada khusus untuk heat conduction ya di awal slide ini. Oke, saya kira itu. Kemudian setelah Anda menyimak video ini jadi dengan seksama, kemudian jangan lupa untuk membuka bagian kuis. Di bagian kuis Anda terus harus mengerjakan ya. Itu sebenarnya singkat sekali ya, mungkin memberikan respon singkat ya di dalam kuis itu. Nah, sehingga itu akan saya gunakan sebagai feedback atau bukti daftar hadir dalam kuliah ini. Dan sekali lagi materi ini juga akan masuk dalam materi ujian tengah semester yang akan saya berikan. Untuk detailnya, untuk ATS akan saya berikan dalam penjelasan yang terpisah. Saya kira cukup sekian materi untuk heat conduction, transient heat conduction. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa diterima dan dipelajari dengan baik. Untuk pertanyaan atau komentar apapun silahkan bisa melewati di komen Elisa ya, atau bisa melalui WhatsApp atau email ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya.